everyone, perkenalkan nama saya Helda Biraifa dengan NIM 210153 dari kelas RA2 Manajemen semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Teguh Setiadi SEMM CTM. Sebelum ke materi, ada yang tahu nggak apa itu komunikasi? Ya betul, komunikasi atau communication adalah proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan, dan lain-lain dengan dua orang atau lebih. Nah, di sini kita akan membahas tentang komunikasi bisnis. Jadi menurut ahli Rosenbold, komunikasi bisnis ialah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi dan lain sebagainya yang dikemukakan baik dengan personal maupun non-personal melalui simbol atau tanda guna mencapai tujuan perusahaan. Apa aja sih tujuan dari komunikasi bisnis ini? Yaitu untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dan untuk mengevaluasi perilaku. Itu adalah tujuan dari komunikasi bisnis. Adapun fungsi komunikasi bisnis tersebut yaitu ada 4 macam. Yang pertama, memberi informasi. Fungsi ini sangat penting untuk pimpinan dan anggota organisasi untuk menyelesaikan setiap tugas mereka dan mencapai tujuan. Yang kedua, pengendalian atau untuk mengatur dan mengendalikan organisasinya. Yang ketiga, memberi persuasif, yang dimana fungsinya untuk mengajak, mengikuti atau melaksanakan ide atau gagasan dan tugasnya. Dan yang terakhir, integratif. Fungsi ini untuk organisasi atau perusahaan berjalan dengan utuh dan terpadu. Dalam pandangan komunikasi. Di materi ini, komunikasi bisnis dapat dilakukan di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Yang dimana jika di dalam perusahaan atau internal, komunikasi itu perlu yang namanya dibina secara baik oleh para karyawannya, agar mereka itu yakin dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan komunikasi internal atau di luar perusahaan yang dilakukan untuk bisa berhubungan dengan masyarakat, pemerintah yang pada umumnya dan khususnya terhadap para konsumen atau langganan. Oke, ada yang tahu nggak sih contoh dari komunikasi bisnis itu apa aja? Baiklah, akan saya kasih tahu contoh dari komunikasi bisnis itu ada 6 macam. Yang pertama, mengirimkan barang ke perusahaan lainnya. Kedua, membuat surat penawaran ke kolega. Yang ketiga, mengirimkan surat konfirmasi barang ke pelanggan. Yang keempat, membuat surat keberatan dan pengaduan ke pihak lain. Yang kelima, mengirim surat permintaan barang ke pihak lain. Terakhir, membuat dan mengirim surat penolakan dan penerimaan kerja. Kalau ngomongin tentang teknologi itu tidak ada habisnya, karena semakin kesini itu teknologi itu semakin canggih. Sekarang teknologi juga bisa digunakan untuk bisnis. Adapun perkembangan teknologi dalam komunikasi bisnis yaitu sangat berpengaruh dalam komunikasi bisnis. Yang paling besar adalah untuk mempermudah penjual dan pembeli dalam berinteraksi. Selain itu juga teknologi berfungsi untuk memberikan pengaruh komunikasi bisnis dalam perusahaan ketika merancang strategi ataupun rencana proses komunikasi pemasaran. Manfaat teknologi informasi komunikasi dalam bisnis itu ada 6 macam. Yang pertama, mempermudah cara berkomunikasi. Yang kedua, menghemat biaya produksi dan operasional. Yang ketiga, monitoring perkembangan bisnis. Yang keempat, manajemen data. Yang kelima, sumber pengetahuan dan informasi. Dan yang terakhir, mendukung aktivitas bisnis yang tidak mengenal waktu. Kalau tadi membahas tentang contoh komunikasi bisnisnya, nah sekarang membahas contoh tentang teknologi informasi dalam bisnis. Apa sih contohnya itu? Yaitu adalah PT Astra Honda Motor. Perusahaan ini bergerak dalam bidang manufaktur, perakitan, dan distributor motor Honda. Di dalam aktivitas pekerjaannya, perusahaan ini menggunakan sistem informasi manajemen. Salah satu sistem informasi yang digunakan ialah Enterprise Resource Planning atau ERP. Peranan teknologi informasi melalui internet pada dunia bisnis, teknologi membantu banyak, terutama terkait sistem informasi yang saling berhubungan dengan baik, yang mana sistem informasi ini dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik.
Dari beberapa informasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa hubungan bisnis dan teknologi informasi sangatlah erat, seperti bisnis dengan persaingan ketat yang akan mati tanpa teknologi informasi. Sehingga pengaruh teknologi informasi ini terhadap aktivitas dan perilaku organisasi di dalam lingkup bisnis sangat diperlukan. Selain itu, hal ini tentunya akan mendukung penerapan sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh manajemen organisasi bisnis itu sendiri. Akan tetapi, manfaat yang sangat banyak diberikan dalam bidang bisnis tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan teknologi informasi yang juga dapat disalahgunakan dalam hal yang kurang tepat. Oleh karena itu, sebaiknya para pelaku bisnis menggunakan teknologi informasi dengan tepat, bijak, dan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Nah, sekarang kita akan membahas komunikasi bisnis antar budaya, yaitu merupakan komunikasi yang digunakan dalam komunikasi bisnis baik verbal maupun non-verbal, dengan memerhatikan faktor-faktor budayanya dalam suatu daerah, wilayah, atau negara yang sangat erat dengan budaya organisasinya. Alasan pentingnya komunikasi antar budaya yaitu untuk mampu menghadapi berbagai macam keberagaman yang ada, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun masyarakat global. Memahami komunikasi antar budaya juga ditunjukkan untuk meminimalisir konflik atau kesalahpahaman yang ada. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi, yaitu komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Di era cepatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan sosial, termasuk di dalam perkembangan ilmu teknologi informasi, komunikasinya begitu pesat, terutama media digital, secara relatif mendekatkan jarak antara wilayah dengan wilayah yang lainnya, yang sangat memudahkan penggunanya untuk berinteraksi dengan siapapun dan kapanpun. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyimak video ini sampai akhir tentang pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Harapan dari apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi manfaat untuk kedepannya. Saya Helda Biraipa pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan, karena saya orangnya ikhlas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.